agamanya Islam, tapi percaya Yesus, apakah tetap akan selamat? Dia beragama Muslim misalnya contoh, tapi dia percaya Yesus Kristus itu, apakah dia tetap selamat? Percaya sebagai apa dulu Pak? Karena Muslim itu mengaku saya percaya kepada Yesus sebagai Nabi. Artinya harus percaya betul bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Tuhan, pengendali hidupnya. Allah. Kalau dia masih bertuhankan Muhammad, penguasa di dalam hidupnya Muhammad, dia melakukan mentaati apa yang dikatakan, ya nggak bisa selamat. Jadi Muslim kalau Bapak tanya, apakah kamu percaya Yesus? Mereka akan mengatakan, kami percaya Yesus. Karena kalau mereka tidak percaya Yesus, mereka nggak Muslim. Karena salah satu daripada rukun iman adalah percaya kepada para nabi. Salah satunya yang mereka sebut Nabi Isa, yang mereka tarik, mereka samakan dengan Yesus. Jadi kalau kamu tanya sama Muslim, apakah kamu percaya Yesus? Mereka akan mengatakan, saya percaya Yesus, kan gitu. Betul nggak? Iya. Nah, tapi kepercayaan yang keliru nih, kepercayaan salah. Ngerti ya Pak ya? Iya benar. Percaya sebagai apa dulu? Kalau Yesus tidak menjadi Tuhan, menjadi Raja di dalam hidupmu, yang gak bisa selamat. Kenapa? Karena kehendak Bapa di surga adalah supaya Yesus itu menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Nah kalau kamu percaya, oh Yesus itu nabi, penyampai pesan, tapi mereka tidak mengimani pengajaran Yesus. Yesus mengatakan jangan sembah-sembah batu, Mbak. Cium-cium batu. Sama ini, kalau saya pernah dengar bahwa Yesus mereka juga dengan Kristus itu beda. Ya. Isa itu adalah Yesus versi KW, Pak. Nah, ibarat nih Ya. misalnya nih, ada tas LV nih dua gitu ya. Ada yang asli, tas Louis Vuitton, harganya mungkin 20 juta gitu ya, beli di Paris gitu kan. Yang satunya Bapak beli Tanah Abang, harganya berapa? 300.000. Kan mirip nih, Pak. Mirip, betul? Kalau orangnya nggak tahu kan ini kayaknya sama aja gitu kan. Tapi kalau orang yang sudah kenal, tahu aslinya, enggak ini yang satu ini palsu, yang ini asli gitu loh. Nah, sama Pak, mirip, tapi nggak sama karena yang satu asli, yang satu KW. Makanya kalau mereka saya tanya siapa Isa Al-Masih itu, mereka bilang tuh nabi dari Arab Pak. Iya, kalau nggak percaya Bapak tanya sama yang Muslim. Iya benar. Gitu ya. Jadi kalau mereka tanya percaya Yesus, ya percaya. Karena kalau mereka nggak percaya Yesus, mereka bukan Muslim. Karena mereka sudah percaya nabi-nabi sebelumnya, tapi mereka tidak menjadikan Yesus sebagai raja, pengendali, penguasa tunggal di dalam hidupnya. Mereka tidak menjadikan Yesus sebagai kerajaan yang nggak bisa masuk. Kalau dia tidak menjadikan Yesus sebagai raja, maka nggak akan bisa masuk dalam kerajaan kekal nanti. Kerajaan Allah, bagaimana bisa? Beda Oke, Bu. raja nih Ini Pak, ya. Kita bagi-bagi waktu dengan teman lain, satu aja lagi. Tadi kan mengenai surga itu bukan tempat, bukan mengenai tempat, ya enggak? Surga itu dimensi roh maksudnya. Artinya kita nanti setelah meninggal ini dibangkitkan lagi tetap berada di bumi, ya enggak? Bumi yang baru. Bumi yang baru, entah bumi yang sekarang ini tapi diperbarui atau seperti apa, artinya tetap kita ada di bumi. Nah, kondisi bumi itu nanti kira-kira seperti saat ini ada rumah kah, atau ada gereja, atau ada apa, atau gimana buminya? Yesaya 65 Pak ayat 17. Coba kita lihat. Jadi saya sedikit tambahin ya. Jadi tadi Tuhan kita itu kan menciptakan dua macam kerajaan. Ya kan? Kerajaan roh, kerajaan yang tidak kelihatan, dan satu lagi Netizen yang di bawah, satu lagi adalah kerajaan yang kelihatan. Ya. Ada hukum begini Pak mengatakan. Karena makhluk roh itu tadi, itu diciptakan untuk menghuni kerajaan roh, kerajaan yang nggak kelihatan, betul? Maka mereka tuh ilegal, mereka nggak boleh ke bumi. Kalau roh-roh jahat itu ke bumi, mereka tuh harus menginang, menginduk, menempel pada sesuatu yang mempunyai tubuh dari tanah. Jin-jin roh-roh jahat itu, kalau dia tidak masuk, dia tidak ke pohon-pohon, di pohon-pohon nempel, sesuatu dari tanah, di batu-batu, atau mereka ke ini Pak, masuk ke binatang atau ke manusia. Bapak ingat nggak? Mereka perlu nginang. Kenapa? Karena ketika Yesus memberikan perumpamaan, kalau ada roh jahat keluar, ya diusir, maka dia akan mengembara ke padang gurun. Lalu dia akan mencari lagi 7 temannya. Lalu dia akan kembali ke rumahnya. Dia lihat rumahnya masih kosong. Roh jahat itu perlu rumah. Kenapa? Karena itu bukan tempat tinggalnya. Dia tuh seharusnya tidak ada di bumi ini. Ya, maka kita ini akan menjadi rumah daripada roh-roh jahat itu. Betul ya? Sama seperti Yesus mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan setan.
Dia minta masuk ke babi-babi, betul? Ya, kenapa? Karena ketika mereka di bumi ini, mereka tuh harus menginduk kepada sesuatu yang menyentuh tubuh dari tanah. Karena sebenarnya bumi ini bukan rumah mereka, bukan tempat tinggalnya mereka. Nah, sama seperti manusia tuh tidak boleh ke surga, ke dimensi roh. Ketika ada dan saya itu mati, maka bapak dan saya itu kan nggak punya tubuh dari tanah loh, Pak. Ini kan akan jadi cacing, toh, betul nggak? Ya. Maka ada dan saya itu juga ilegal, tidak boleh menghuni bumi. Karena yang menghuni bumi, yang berkuasa di bumi adalah makhluk bernama Adam yang harus mempunyai tubuh dari tanah. Kalau Anda tidak punya tubuh ini, Anda ilegal, tidak boleh di bumi gitu loh. Nah, maka Anda dan saya itu rohnya tidak boleh ada di bumi, Pak. Menunggu di dunia orang mati. Ada 2 tempat penantian, Gehenna, yaitu neraka jahanam yang apinya tidak pernah padam, ya kan? Yang satu lagi apa? Di Taman Firdaus. Itu roh kita menanti di sana, di dunia orang mati namanya. Menanti sampai apa? Menanti sampai hari kebangkitan badan. Untuk menghuni langit yang baru dan bumi yang baru, paham? Nah, itu prinsip ya. Nah, begitu juga dengan Allah yang adalah roh. Kalau dia mau bekerja di bumi, karena Allah kita tuh tidak punya tubuh fisik, dia perlu wadah, Pak. Dia perlu tubuh. Di dalam perjanjian lama, Allah itu bekerja melalui para nabi. Rohnya tuh hinggap di para nabinya, begitu loh. Dia perlu manusia untuk kerja di bumi ini. Di dalam perjanjian baru sama. Roh Kudus di dalam kisah Rasul kan turun atas rasulnya, betul? Atas gerejanya, betul? Gereja dipenuhi Roh Kudus, betul? Maka Tuhan itu adalah kepala. Yesus adalah kepala kita, ini tubuhnya. Dia tuh perlu tubuh, Pak, untuk bergerak di bumi ini. Lah, Anda dan saya ini adalah tubuh Kristus. Kenapa tubuh Kristus? Karena Allah kita itu roh. Dia memerlukan wadah untuk dia bisa bekerja di bumi ini, begitu, Pak. Udah ya? Dan wadah tempat Allah bekerja di bumi ini adalah Anda dan saya sebagai gerejanya. Ya, lalu bagaimana keadaan langit yang baru dan bumi yang baru? Benar, saya belum selesai. Ini Yesaya 65, Pak. Ayat yang ke-17. Mulai ayat yang ke-17. Judulnya adalah janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Jadi Tuhan tuh menciptakan kita tuh supaya kita tuh bersuka cita, Pak. Supaya kita tuh gembira. Bukan sedih, gak bisa bayar kontrakan, gak bisa bayar cicilan. Kartu kreditku kayak kartu remi gitu kan. Ditagih utang. Enggak, Tuhan tuh gak ciptain kita untuk begitu-begitu. Ya, tapi artinya berarti saya bisa nangkap ini, artinya setelah kita mengalami kematian dan kita bangkit, artinya kegiatan kita nanti di waktu itu mungkin hanya memuji-muji Tuhan. Enggak, kita merasakan. Nih, saya bacakan terusnya ya. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak ada. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon. Dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma. Dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Ini kembali kepada kejadian. Di kejadian 1 ayat 29. Bahwa binatang itu diberikan tumbuh-tumbuhan sebagai makanannya. Serigala dan domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu. Artinya akan ada damai, ya. Dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Jadi nanti akan ada langit yang baru dan bumi yang baru, tidak ada lagi kejahatan. Nanti nggak ada lagi, ada lagi kebakaran, gempa bumi, dirampok, betul? Begal. Betul? Dan tidak ada 72 bidadari kan? Tidak ada 72 bidadari. Baik. Tuh.
Ya ngerti. Jadi ini keseluruhan cerita Alkitab yang saya jelaskan sama Anda. Mulai Kejadian sampai Wahyu itu berkaitan. Yang di Wahyu itu adalah mengembalikan apa yang jatuh di dalam kitab Kejadian, dikembalikan lagi kepada penciptaannya semula. Paham ya Pak ya? Awalnya saya lihat roomnya ini tadi tuh berpikirannya sudah negatif nih, ini menyerang Kristen kayaknya nih. Setelah saya ikutin luar biasa, malah membuka kita nih yang Kristen-Kristen ini yang cuman taunya Kristen KTP nih, yang cuman taunya. Ini kan Kristen. Jadi mungkin juga teman-teman di bawah ini banyak Kristen KTP nih yang suka-suka juga menghujat teman-teman yang lain, nggak boleh lah. Belum terbuka kali ya. Tapi saya udah puji Tuhan lah. Makasih banyak. Apa namanya? Iya, ya makanya kita terus belajar gitu ya, Pak Papa Muda. Oke, shalom ya buat teman-teman semuanya. Shalom.